Pernah kepikiran gak sih gimana ya caranya orang-orang kaya ngatur uang? Kayaknya ada rahasia besar di balik kekayaan mereka yang bikin mereka beda dari kebanyakan orang. Nah, di video kali ini kita bakal selidiki tentang cara mengelola uang ala 1% orang terkaya. Bukan cuma soal nabung atau investasi saja, tapi ada trik-trik lain yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kita mau bahas gimana mereka bisa cerdas ngatur cash flow, sampai gimana caranya mereka bisa membuat keputusan keuangan yang benar-benar strategis. Jadi stay tune ya, ini bisa jadi kunci buat kita semua belajar cara bikin uang bekerja dengan lebih efektif. Siapa tahu dari sini kita bisa dapetin tips dan trik yang bisa kita terapin langsung dalam kehidupan finansial kita. Langsung aja kita bahas gimana 1% orang terkaya ngatur uang. Yang pertama, konsep pay yourself first. Yang pertama kita bahas konsep keren yang dipakai sama 1% orang terkaya di dunia buat ngelola uang mereka, yaitu pay yourself first. Kedengarannya simple, tapi sebenarnya ini powerful banget buat bantu kita nabung dan investasi. Jadi apa sih maksudnya pay yourself first? Intinya gini, setiap kali lo dapat penghasilan, hal pertama yang harus lo lakuin adalah sisihkan sebagian uang buat ditabung atau diinvestasiin sebelum dipakai buat kebutuhan atau keinginan lain. Jadi ibaratnya lo ngebayar diri sendiri dulu sebelum bayar tagihan atau belanja kebutuhan harian. Contohnya gini, misalnya lo gajian 5 juta. Nah, sebelum dipakai buat bayar tagihan, belanja, atau hangout, lo langsung sisihin 1 juta buat ditabung atau diinvestasiin. Jadi lo udah punya alokasi khusus buat masa depan sebelum duitnya habis buat kebutuhan sehari-hari. Kenapa ini penting? Well, yang pertama, ini bisa ngebantu kita buat disiplin nabung dan investasi. Kalau kita nunggu sampai akhir bulan buat nabung, biasanya udah habis duluan tuh buat keperluan lain. Dengan menerapkan konsep pay yourself first, kita jadi lebih konsisten nabung dan punya dana cadangan. Yang kedua, ini bikin kita lebih fokus sama tujuan finansial jangka panjang. Misalnya, lo pengen punya rumah, liburan impian, atau pensiun nyaman. Nah, dengan konsep pay yourself first ini, jadi lebih mudah buat capai tujuan-tujuan itu karena lo udah nyisihin uang dari awal. Ini yang sering dilakukan sama orang-orang kaya. Mereka nggak cuman ngabisin uang buat kebutuhan sehari-hari, tapi mereka juga mikirin gimana cara uang itu bisa tumbuh dan nambahin kekayaan mereka. Jadi mereka selalu prioritasin nabung dan investasi dari awal. Jadi kalau pengen ngelola uang seperti 1% orang terkaya, cobain deh konsep pay yourself first. Mulai dari alokasi kecil dulu kalau belum terbiasa. Misalnya 10% dari penghasilan. Lama-lama lo bisa naikin sesuai kemampuan dan tujuan finansial. Yang kedua, pahami instrumen investasi. Next, kita bahas tentang pentingnya memahami di mana kita menginvestasikan uang kita. Ini adalah prinsip yang dipegang erat sama 1% orang terkaya di dunia. Jadi, investasi itu nggak cuma soal naruh uang di tempat yang kita harap bisa berkembang, tapi juga soal ngerti betul apa yang kita lakukan. Banyak orang yang investasi cuma ikut-ikutan atau karena dengar cerita sukses orang lain, padahal belum tentu mereka paham apa yang sebenarnya mereka beli. Misalnya, kita sering dengar orang investasi di saham, kripto, atau properti. Nah, sebelum kita ikut-ikutan, kita harus benar-benar paham dulu tentang instrumen investasi tersebut. Kalau enggak, bisa-bisa kita malah rugi besar. Contoh, kalau mau investasi di saham, kita harus paham dulu tentang perusahaan yang sahamnya mau kita beli. Jangan cuman karena harganya lagi naik, terus kita ikutan beli. Pelajari dulu laporan keuangannya, prospek bisnisnya, dan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi nilai saham tersebut. Kalau nggak ngerti, kita bisa konsultasi sama ahli atau at least baca buku dan artikel yang ngebahas soal investasi saham. Begitu juga dengan kripto ya. Kripto itu volatilitasnya tinggi banget, bisa naik turun dalam waktu singkat. Sebelum investasi di kripto, kita harus ngerti teknologi di baliknya, siapa yang mengembangkannya, dan bagaimana pasar kripto bekerja.
Kalau enggak, kita bisa panik pas harganya turun drastis dan akhirnya malah rugi. Investasi di properti juga sama. Kita harus paham lokasi, tren pasar, biaya perawatan, dan lain-lain. Jangan cuma beli properti karena lagi booming, tapi pelajari dulu semua aspeknya. Salah satu prinsip utama 1% orang terkaya adalah mereka selalu mencari tahu apa yang mereka investasikan. Mereka nggak pernah naruh uang di sesuatu yang mereka nggak ngerti. Dengan begitu, mereka bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dan mengurangi resiko kerugian. Dengan memahami apa yang kita investasikan, kita jadi lebih percaya diri dan bisa bikin keputusan yang lebih tepat. Kita nggak gampang panik kalau ada perubahan pasar karena kita tahu apa yang kita hadapi. Dan yang paling penting, kita bisa ngelola uang kita dengan lebih bijak dan lebih strategis kayak 1% orang terkaya. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Salah satu trik jitu yang dipakai sama 1% orang terkaya buat ngelola uang mereka adalah diversifikasi investasi. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, diversifikasi itu apa sih? Gampangnya gini, diversifikasi itu kayak pepatah lama, jangan naruh semua telur di satu keranjang. Artinya, jangan investasiin semua uang kita di satu tempat aja. Karena kalau tempat itu bermasalah, bisa-bisa kita rugi besar. Misalnya gini, bayangin lo punya uang 100 juta dan lo investasiin semuanya di satu saham aja. Kalau tiba-tiba harga saham itu jatuh, lo bisa kehilangan banyak uang. Tapi kalau lo bagi uang itu ke beberapa saham dari sektor yang berbeda, bahkan mungkin ke instrumen investasi lain kayak obligasi, reksadana, atau properti, resiko lo jadi lebih tersebar. Jadi kalau salah satu investasi lagi turun, masih ada investasi lain yang mungkin bisa nge-cover kerugian itu. Diversifikasi ini penting karena dunia investasi itu penuh dengan ketidakpastian. Harga saham bisa naik turun, properti bisa nggak laku, dan nilai kripto bisa anjlok sewaktu-waktu. Dengan diversifikasi, kita nggak terlalu tergantung sama satu jenis investasi saja. Ini bisa bantu kita agar portofolio lebih stabil dan ngurangin resiko kerugian besar. Contohnya, 1% orang terkaya biasanya nggak cuman punya saham doang. Mereka punya portofolio yang beragam. Mungkin ada saham, obligasi, properti, emas logam mulia, bahkan mungkin bisnis pribadi. Dengan cara ini, mereka bisa manfaatin keuntungan dari berbagai jenis investasi sekaligus mengurangi resiko kerugian dari satu jenis investasi. Nah, gimana caranya diversifikasi? Well, pertama, coba pelajari berbagai instrumen investasi yang ada. Lo bisa mulai dari saham, reksadana, obligasi, properti, sampai kripto. Masing-masing punya kelebihan dan resiko sendiri-sendiri. Misalnya, saham bisa kasih keuntungan besar, tapi resikonya juga tinggi. Sedangkan obligasi cenderung lebih aman, tapi keuntungannya lebih kecil dari saham. Yang kedua, sesuaikan diversifikasi dengan tujuan dan profil resiko. Kalau lo tipe yang agresif dan siap ambil resiko, mungkin bisa lebih banyak menaruh uang di saham atau kripto. Tapi kalau lo lebih konservatif, mungkin bisa taruh lebih banyak di obligasi atau reksadana. Jangan lupa juga buat selalu update dan evaluasi portofolio lo secara berkala. Dunia investasi itu dinamis, jadi penting buat terus memantau perkembangan investasi lo dan bikin penyesuaian kalau diperlukan. Diversifikasi ini bukan cuma soal nyebar uang ke berbagai tempat, tapi juga soal strategi jangka panjang. Dengan diversifikasi yang baik, kita bisa lebih tenang dan yakin dalam mengelola uang karena resiko kita lebih tersebar dan potensi keuntungan kita jadi lebih stabil. Ini yang dilakukan oleh 1% orang terkaya. Yang keempat, utang berbunga tinggi. Salah satu prinsip penting yang dipegang oleh 1% orang terkaya buat ngelola uang mereka dengan bijak adalah menghindari hutang berbunga tinggi. Kenapa ini penting? Ya karena hutang berbunga tinggi bisa jadi jebakan yang bikin kita susah banget keluar dan malah bikin keuangan kita makin kacau. Bayangin deh,
lo punya utang kartu kredit dengan bunga 24% per tahun. Misalnya lo punya hutang 10 juta, tiap tahun bunganya aja udah 2,4 juta. Itu belum termasuk pokok hutangnya. Jadi makin lama makin nambah hutangnya kalau nggak segera dibayar. Ini bisa jadi beban berat banget buat keuangan kita. Nah, orang-orang kaya itu paham banget tentang bahaya hutang berbunga tinggi. Mereka sebisa mungkin menghindari hutang jenis ini karena tahu kalau bunganya bisa menguras penghasilan dan tabungan mereka. Mereka lebih memilih buat nabung atau investasi daripada harus bayar hutang dengan bunga yang tinggi. Kalaupun harus ngutang, mereka cari hutang dengan bunga yang lebih rendah dan punya rencana jelas buat bayarnya. Misalnya, mereka lebih milih untuk ambil KPR, kredit pemilikan rumah, dengan bunga yang lebih rendah daripada hutang kartu kredit. Atau mereka pakai hutang usaha yang bisa menghasilkan pendapatan lebih besar daripada bunga hutangnya. Contoh nyata, misalnya lo pengen beli gadget baru tapi nggak punya uang tunai. Nah, daripada pakai kartu kredit yang bunganya tinggi, mending nabung dulu sampai cukup. Atau kalau emang butuh banget, cari pinjaman dengan bunga rendah dan punya rencana jelas buat bayarnya biar nggak terjebak dalam hutang berbunga tinggi. Cara lain yang dipakai orang-orang kaya adalah mereka selalu punya dana darurat. Ini kayak payung buat jaga-jaga kalau ada keperluan mendadak. Dengan dana darurat, kita nggak perlu ngutang pas butuh duit cepet. Selain itu, penting banget buat bikin anggaran dan disiplin ngikutin anggaran itu. Dengan anggaran yang baik, kita bisa kontrol pengeluaran dan ngurangin kemungkinan ngutang buat keperluan sehari-hari. Misalnya, bikin catatan pengeluaran bulanan dan cek apa saja yang bisa dikurangi atau dihemat. Jadi kunci buat ngelola uang dengan bijak ala 1% orang terkaya itu adalah menghindari hutang berbunga tinggi sebisa mungkin. Fokus pada nabung, investasi, dan bikin rencana keuangan yang baik. Dengan cara ini kita bisa punya keuangan yang lebih sehat dan enggak stres mikirin hutang. Yang kelima, berhutang secara strategis. Kalau tadi kita bahas cara menghindari hutang berbunga tinggi, nah sekarang kita bakalan bahas tentang gimana caranya pakai hutang secara strategis ala 1% orang terkaya di dunia. Kita perlu tahu bahwa nggak semua hutang itu buruk. Kalau dipakai dengan strategi yang tepat, utang bisa jadi alat yang powerful buat ningkatin kekayaan kita. Jadi apa sih maksudnya pakai hutang secara strategis? Jadi gini, intinya kita pakai hutang buat hal-hal yang bisa kasih kita keuntungan lebih besar di masa depan. Bukan cuma buat konsumsi atau gaya hidup. Misalnya, buat investasi, pendidikan, atau bisnis. Ini beda banget sama hutang yang dipakai buat beli barang-barang konsumtif yang nilainya cepet turun, kayak gadget terbaru atau mobil mewah. Contohnya gini, misalnya lo punya ide bisnis yang potensial tapi nggak punya cukup modal. Nah, lo bisa ambil pinjaman usaha dengan bunga rendah buat mulai bisnis itu. Kalau bisnisnya jalan dan berkembang, keuntungan yang lo dapat bisa jauh lebih besar daripada bunga pinjaman yang harus lo bayar. Ini contoh penggunaan hutang yang strategis. Orang-orang kaya juga sering pakai hutang buat investasi di properti. Misalnya mereka ambil KPR buat beli rumah atau apartemen yang nilainya bisa naik seiring waktu. Selain itu, properti juga bisa disewakan. Jadi ada pemasukan tambahan yang bisa dipakai buat bayar cicilan KPR. Jadi mereka nggak cuma punya aset yang nilainya terus naik, tapi juga dapat cash flow dari sewa. Tapi ingat, pakai hutang secara strategis itu bukan berarti asal ngutang. Kita tetap harus punya perencanaan yang matang dan ngitung resiko dengan baik. Misalnya, sebelum ambil pinjaman buat bisnis, kita harus bikin bisnis plan yang jelas, hitung proyeksi pendapatan, dan siapin strategi buat bayar hutang kalau bisnisnya belum menghasilkan sesuai harapan. Selain itu, penting juga buat cari hutang dengan bunga yang rendah dan syarat yang menguntungkan. Misalnya cari pinjaman dengan bunga tetap yang enggak bakalan naik, atau pinjaman dengan tenor yang sesuai kemampuan kita buat bayar hutang.
kita juga bisa negosiasi pihak bank atau pemberi pinjaman buat dapetin syarat yang lebih baik. Orang-orang kaya juga selalu punya rencana cadangan. Misalnya mereka punya dana darurat atau investasi lain yang bisa dicairin kalau tiba-tiba butuh uang buat bayar hutang. Jadi mereka nggak panik atau nggak terjebak dalam masalah keuangan kalau ada hal yang nggak sesuai rencana. Jadi kunci buat pakai hutang secara strategis itu adalah pakai hutang buat hal-hal yang bisa kasih kita keuntungan di masa depan, bukan buat konsumsi yang nggak penting. Punya rencana yang matang, hitung resiko dengan baik, dan selalu siapin rencana cadangan. Yang keenam, berinvestasi pada pengalaman. Next, kita bahas cara mengelola uang yang cerdas ala 1% orang terkaya adalah berinvestasi pada pengalaman. Mungkin tips ini kedengeran nggak langsung berkaitan sama keuangan, tapi percaya deh, ini salah satu kunci sukses ala 1% orang terkaya. Jadi gini, investasi pada pengalaman itu artinya kita ngeluarin uang buat hal-hal yang bisa nambah wawasan, keterampilan, dan perspektif kita. Bukan cuman buat beli barang-barang material, tapi buat sesuatu yang lebih berharga dalam jangka panjang. Misalnya ikut kursus, seminar, workshop, atau bahkan traveling ke tempat-tempat baru. Kenapa ini penting? Well, karena pengalaman itu amat sangat berharga. Misalnya kalau lo ikut kursus bisnis atau investasi, ilmu yang lo dapet bisa ngebantu lo bikin keputusan yang lebih baik dan menguntungkan di masa depan. Atau kalau lo traveling ke negara lain, lo bisa belajar banyak tentang budaya, cara berpikir, dan peluang baru yang mungkin nggak lo temuin di tempat lo tinggal. Banyak orang kaya yang rela ngeluarin uang banyak buat ikut seminar atau workshop dari para ahli. Mereka nggak cuma ngeluarin uang buat dapat ilmu baru, tapi juga buat networking sama orang-orang yang punya visi dan tujuan yang sama. Dari situ mereka bisa dapat ide baru, peluang bisnis, atau bahkan partner baru buat proyek-proyek mereka. Selain itu, investasi pada pengalaman juga bisa ningkatin kualitas hidup kita. Misalnya, lo punya hobi baru yang bikin lo bahagia dan lebih produktif. Atau lo belajar keterampilan baru yang bikin lo lebih percaya diri dan bisa dapat peluang karir yang lebih baik. Ini semua berdampak positif pada keuangan lo dalam jangka panjang. Orang-orang kaya juga sering berinvestasi pada pengalaman buat ngasih mereka perspektif baru. Misalnya mereka traveling ke negara-negara berkembang buat lihat langsung tantangan dan peluang yang ada di sana. Dari situ mereka bisa dapat ide buat bisnis sosial yang gak cuma nguntungin, tapi juga bermanfaat buat banyak orang. Nah, gimana cara kita mulai investasi dalam pengalaman? Pertama, coba identifikasi apa aja yang pengen lo pelajari atau alami. Misalnya, kalau lo pengen belajar tentang investasi saham, cari kursus atau buku yang bagus. Atau kalau lo pengen ngerti lebih banyak tentang budaya negara lain, rencanain traveling ke negara tersebut. Kedua, alokasikan sebagian dari anggaran lo buat pengalaman ini. Misalnya, sisihin sebagian dari penghasilan bulanan buat ikut kursus atau buat tabungan traveling. Ingat, ini bukan pengeluaran, tapi investasi yang bisa ngasih lo keuntungan jangka panjang. Ketiga, jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Kadang pengalaman terbaik datang dari hal-hal yang awalnya bikin kita takut atau nggak nyaman. Misalnya ikut seminar dengan orang-orang yang lebih ahli atau traveling sendirian ke tempat yang baru. Dari situ lo bisa belajar banyak hal baru yang mungkin gak lo dapetin kalau lo cuma stay di zona nyaman. Jadi kalau lo pengen ngelola uang dengan cara yang cerdas ala 1% orang terkaya, jangan lupa buat investasi pada pengalaman. Yang ketujuh, berbagai sumber pendapatan. Salah satu rahasia besar yang bikin 1% orang terkaya makin kaya yaitu punya berbagai sumber pendapatan. Gimana sih caranya? Yuk kita obrolin sekarang. Jadi bayangin gini, kebanyakan orang kan punya satu sumber pendapatan, yaitu gaji dari pekerjaan mereka. Gak salah sih, tapi masalahnya kalau sumber pendapatan itu hilang, kita bisa kerepotan banget. Nah, orang-orang kaya itu gak cuman mengandalkan satu sumber pendapatan aja, mereka punya beberapa, bahkan bisa puluhan. Contoh sederhana, selain penghasilan dari kerjaan utama, mereka juga punya investasi saham yang kasih dividen, properti yang disewain, penghasilan dari bisnis sampingan,
dan mungkin juga pendapatan dari penjualan online atau royalti dari buku. Jadi kalau satu sumber pendapatan lagi kurang bagus, mereka masih punya cadangan dari sumber pendapatan lainnya. Nah, gimana caranya kita bisa mulai bangun berbagai sumber pendapatan kayak gini? Well, pertama kita harus lihat dulu potensi dan minat kita. Misalnya kalau lo punya minat dan bakat di bidang kuliner, kenapa nggak coba buka bisnis catering kecil-kecilan atau jual makanan online? Atau kalau lo suka nulis, coba deh bikin blog atau nulis e-book yang bisa lo jual. Kedua, manfaatin teknologi dan platform yang ada. Sekarang ini banyak banget peluang buat dapet penghasilan tambahan lewat internet. Misalnya lo bisa jadi freelancer di platform kayak Upwork atau Fiverr, jual produk di marketplace kayak Tokopedia atau Shopee, atau bahkan jadi content creator di YouTube atau Instagram. Banyak orang yang awalnya cuma iseng-iseng jual barang bekas di marketplace, tapi ternyata berkembang jadi bisnis yang serius. Atau mereka yang mulai jadi YouTuber atau influencer yang awalnya cuma hobi doang, tapi sekarang bisa dapat penghasilan gede dari endorsement dan iklan. Ketiga, investasi. Ini cara yang sering dipakai sama 1% orang terkaya. Mereka naruh duit mereka di tempat yang bisa ngasih mereka penghasilan pasif alias passive income. Misalnya investasi di saham yang kasih dividen, properti yang bisa disewakan, atau reksadana yang terus tumbuh nilainya. Kuncinya adalah pilih investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan finansial. Orang-orang kaya juga paham banget pentingnya networking. Mereka sering ketemu dan ngobrol sama orang-orang sukses lainnya buat belajar dan nyari peluang baru. Jadi jangan ragu buat ikut komunitas atau seminar yang bisa nambah wawasan dan kenalan baru. Nah, yang paling penting mulai dari yang kecil dulu. Jangan langsung mikir harus punya bisnis gede atau investasi miliaran. Mulai dari yang lo bisa lakuin sekarang. Meski kecil, lama-lama juga bisa berkembang kok. Yang penting adalah konsistensi dan kemauan buat terus berkembang. Jadi kalau lo pengen ngelola uang seperti 1% orang terkaya, jangan cuma andalkan satu sumber pendapatan. Bangun berbagai sumber pendapatan yang bisa ngasih lo keamanan finansial dan peluang buat lebih berkembang. Yang kedelapan, edukasi diri sendiri. Ini yang terakhir nih, kita bahas soal pentingnya edukasi diri sendiri buat ngelola uang kayak 1% orang terkaya di dunia. Lo pasti pernah denger kan kalau knowledge is power. Nah, itu bener banget, terutama kalau ngomongin soal keuangan. Kenapa sih edukasi diri sendiri itu penting? Jadi gini, kebanyakan dari kita nggak dapat pendidikan keuangan yang memadai di sekolah. Padahal ngatur uang itu adalah skill penting yang bisa nentuin seberapa sukses kita di masa depan. Orang-orang kaya ngerti banget soal ini. Makanya mereka selalu berusaha belajar lebih banyak tentang uang, investasi, dan segala hal yang bisa ningkatin kekayaan mereka. Contohnya mereka nggak cuma belajar dari pengalaman pribadi, tapi juga rajin baca buku, ikut seminar, atau bahkan belajar langsung dari mentor yang udah sukses. Mereka terus update ilmu mereka biar nggak ketinggalan tren atau peluang baru yang muncul. Gimana caranya kita bisa mulai edukasi diri sendiri? Well, pertama, mulai dari dasar-dasar keuangan pribadi. Belajar tentang cara bikin anggaran, pentingnya menabung, gimana cara ngatur uang, dan konsep dasar investasi. Banyak buku bagus tentang ini, kayak Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki atau The Total Money Makeover karya Dave Ramsey. Buku-buku ini bisa kasih lo pemahaman dasar yang solid. Kedua, setelah ngerti dasar-dasarnya, mulai eksplorasi topik yang lebih spesifik sesuai minat lo. Misalnya kalau lo tertarik sama investasi saham, banyak buku dan kursus online yang bisa bantu lo belajar cara analisis saham, strategi investasi, dan lain-lain. Atau kalau lebih suka properti, belajar tentang cara investasi di properti, cara evaluasi nilai properti, dan strategi pengelolaan properti. Orang-orang kaya juga nggak ragu buat investasi di pendidikan formal kalau diperlukan. Misalnya, mereka bisa ambil jurusan keuangan atau bisnis di universitas terkenal atau bahkan nyari gelar MBA buat dapat pengetahuan dan jaringan yang lebih luas. Kalau lo punya kesempatan dan sumber daya, ini bisa jadi langkah besar buat ningkatin pengetahuan dan keterampilan. Selain buku dan kursus, jangan lupa manfaatin sumber daya gratis yang ada.
YouTube, blog, dan podcast tentang keuangan dan investasi bisa jadi sumber informasi yang berharga. Banyak ahli dan praktisi keuangan yang berbagi tips dan pengalaman mereka secara gratis. Contoh nyata, banyak orang yang sukses belajar investasi cuman dari nonton video di YouTube. Mereka belajar analisis saham dari channel-channel finansial, dapat tips investasi properti dari podcast, atau bahkan belajar cara mulai bisnis dari blog. Kuncinya adalah konsistensi dan keinginan buat terus belajar. Jangan lupa juga buat praktekin apa yang lo pelajarin. Mulai dari langkah kecil, misalnya bikin anggaran bulanan atau mulai investasi di reksadana dengan modal kecil. Dari situ, lo bisa terus belajar dan evaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Terakhir, jangan takut buat minta bantuan atau nasihat dari yang lebih ahli. Kalau lo kenal seseorang yang udah sukses ngelola uang atau investasi, coba ajak ngobrol deh dan minta tips dari mereka. Banyak orang sukses yang senang berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Jadi kalau lo pengen ngelola uang kayak 1% orang terkaya, edukasi diri sendiri itu kunci utamanya. Terus belajar, terus eksplorasi, dan terus praktekin apa yang udah lo pelajarin. Well, itulah 8 cara strategis gimana mengelola uang seperti 1% orang terkaya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Silakan like, komen, dan share kepada orang-orang yang lo sayangin. Sharing is caring. Thank you for watching and see you on the next video.